Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4, siap, semangat, pantang, menyerah. Apa kabarnya soli-soliha kelas 4 hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan juga selalu semangat. Kembali lagi kita akan belajar bersama Bu Latifah ya. Sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Tidak lupa, Bu Latifah juga selalu mengingatkan anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu rajin-rajin mencuci tangan, memakai masker ketika bepergian, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang pendengaran manusia. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami tentang cara pendengaran manusia. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Latifah mau tanya dulu nih. Kira-kira apa ya alat pendengaran kita? Ada yang tahu? Ya, betul. Alat pendengaran kita adalah telinga. Coba anak-anak pegang telinga Ananda masing-masing. Ada ya? Ada. Nah, telinga itu apa sih? Apa ya? Telinga itu merupakan salah satu panca indera. Kita mendengarkan bunyi dengan telinga. Selain itu, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Kenapa demikian ya? Kita akan pelajari setelah ini. Lanjutkan ya. Jadi, telinga itu terdiri dari beberapa bagian. Apa saja ya? Yang pertama ada bagian luar telinga, tengah, dan juga bagian dalam. Yang pertama akan kita bahas yaitu bagian luar telinga. Ada yang sudah tahu? Nah, bagian luar telinga, coba anak-anak pegang. Nah, yang di luar itu namanya adalah daun telinga. Daun telinga fungsinya untuk apa ya kira-kira? Ternyata daun telinga itu ada fungsinya, yaitu untuk menangkap getaran bunyi. Ketika ada suatu bunyi, bunyi itu kan dihasilkan karena ada getaran. Nah, getarannya itu kita tangkap melalui daun telinga. Paham ya sampai sini? Kemudian ada lagi telinga bagian luar namanya liang telinga. Ini ya, liang telinga ini berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Jadi menyalurkan antara telinga luar ke telinga dalam. Mohon maaf, ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Jadi di lubang telinga Ananda atau di liang telinga Ananda itu ada bulu-bulu halus. Itu ada fungsinya loh ternyata. Sudah semakin paham ya. Lalu kita lanjutkan ke telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini ada yang namanya gendang telinga. Ketika anak-anak mungkin ya menyinari telinga Ananda, nah itu kan ada bagian yang tertutup. Itu adalah gendang telinga. Jadi gendang telinga ini berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Ditunjukkan pada gambar yang berwarna biru ini ya. Kemudian ada lagi namanya tulang-tulang pendengaran. Apa sih fungsinya tulang-tulang pendengaran? Ini yang di atas gendang telinga ya. Berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Lanjut ke telinga bagian dalam. Apa itu telinga bagian dalam? Ada yang namanya koklea. Mana ya koklea? Nah, yang ini yang seperti rumah siput.
Koklea ini berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Mana sih saraf pendengaran? Selanjutnya ada saluran setengah lingkaran. Yang ini. Nah, fungsinya untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh antara telinga dalam, otot, dan juga mata. Jadi, saat kita bergerak, cairan di dalam organ di telinga itu akan ikut bergeser sehingga menggerakkan rambut-rambut halus di dalamnya. Setelah itu, sensor gerak dan keseimbangan akan mengirimkan pesan ke otak untuk memberitahu tubuh agar tetap menjaga keseimbangan. Nah, otak akan merespon dan memberikan perintah kepada otot di seluruh tubuh untuk berkoordinasi sedemikian rupa sehingga tubuh kita berada pada posisi yang seimbang. Jadi, keseimbangan itu tidak hanya waktu kita berjalan ya. Sistem ini bisa membuat kita tetap berdiri stabil dan seimbang ketika berada di tangga ataupun di tempat yang lain. Kita lanjutkan, ada saluran eustasius. Ini berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan faring. Ini ya yang di bawah sini. Fungsinya faring itu apa? Yaitu bagian yang menghubungkan antara mulut dan juga kerongkongan. Makanya ada yang istilahnya THT, yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan karena ketiganya saling berhubungan. Ada lagi yang terakhir yaitu saraf pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Nah, kira-kira bagaimana sih proses terjadinya bunyi itu? Bagaimana ya? Jadi yang pertama, getaran dari sumber bunyi ditangkap oleh daun telinga ya, menghasilkan gelombang bunyi dan akan ditangkap oleh daun telinga. Kemudian gelombang bunyi itu akan merambat melalui liang telinga. Setelah sampai liang telinga, bunyi itu akan menggetarkan gendang telinga. Setelah liang telinga, gendang telinga kita akan bergetar. Kemudian getaran pada gendang telinga kita menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kemudian koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Setelah sampai saraf pendengaran, baru deh saraf pendengaran tadi mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Jadi setelah dari syaraf pendengaran menyampaikan ke otak, kita baru tahu nih, wah ini bunyi seruling, wah ini bunyi motor, wah ini bunyi orang berjalan. Jadi seperti itu adalah bagaimana kita bisa mendengarkan suatu bunyi dari berupa gelombang sampai ke otak kita. Kira-kira seperti itu ya perjalanan bagaimana bunyi kita dengarkan. Nah, penugasan anak-anak hari ini, coba silahkan anak-anak gambar telinga pada buku paket Bu Pena halaman 36 beserta nama bagian dan juga fungsinya ya. Gambar di buku tulis IPA Ananda, kemudian kirimkan ke Bu Latifah. Bu Latifah tunggu. Ya, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.